Pernah kepikiran gak sih, apa ya yang bikin semua yang ada di sekitar kita ini bergerak? Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, ternyata ada semacam bahasa universal yang ngatur semuanya. Nah, hari ini kita bakal coba belajar membaca bahasa itu lewat 3 aturan yang kelihatannya simple tapi luar biasa kuat dari Sir Isaac Newton. Kita kan sering ya lihat gambar-gambar spektakuler kayak gini. Mesin raksasa yang seolah-olah nantang gravitasi terus melesat ke bintang-bintang. Sebenarnya kekuatan apa sih di baliknya? Nah, dari sesuatu yang kosmik dan gede banget, kita balik ke pengalaman sehari-hari. Sensasi kelempar ke depan pas bus atau mobil ngerem mendadak. Ternyata jawaban buat 2 pertanyaan ini, roket dan bus, datangnya dari aturan main yang sama loh. Oke, yuk kita bedah barang-barang. Sebelum kita ngomongin gerak, kita harus kenalan dulu sama penyebabnya. Dan penyebab itu adalah sesuatu yang kita sebut gaya. Ingat kan roket yang meluncur dan bus yang berhenti tadi? Keduanya itu digerakin sama tangan tak terlihat yang sama, yang sebenarnya lagi ngatur alam semesta. Biasanya, kita mikir gaya itu ya cuma dorong atau tarik aja, tapi konsepnya jauh lebih luas dari itu. Gaya itu sebenarnya soal interaksi fundamental. Setiap kali gerak suatu benda berubah, entah itu dari diam jadi gerak, dari gerak jadi berhenti, atau pas belok, udah pasti ada gaya yang lagi bekerja di situ. Gaya itu intinya alasan dibalik setiap perubahan gerak. Dan interaksi ini secara umum ada 2 jenis utama. Ada gaya kontak yang butuh sentuhan fisik, contohnya kayak gesekan ban mobil di aspal. Terus ada juga gaya non-kontak yang bisa bekerja dari jauh, kayak gravitasi yang bikin kita tetap napak di bumi. Nah, sekarang kita sampai ke jantung pembahasannya. Isaac Newton ngerumusin 3 hukum yang jadi fondasi cara kita ngertiin soal gerak. Ini bukan sekedar rumus fisika yang bikin pusing, tapi ini adalah 3 aturan utama yang jadi aturan main buat semua gerakan di alam semesta. Aturan pertama, ini yang sering disebut hukum kemalasan atau inersia. Gampangnya gini, benda itu sifatnya konservatif atau bisa dibilang mager. Kalau lagi diem ya maunya diem aja. Kalau lagi gerak maunya ya gerak terus lurus dengan kecepatan yang sama. Perlu ada gangguan atau gaya dari luar buat ngubah keadaan itu. Tanpa gaya luar ya nggak bakal ada perubahan. Kalau ditulis pakai rumus, bentuknya jadi gini. Sigma F sama dengan 0. Artinya, kalau semua gaya yang bekerja di satu benda itu seimbang, atau bahkan nggak ada gaya sama sekali, ya nggak akan ada perubahan apa-apa sama gerakannya. Benda itu bakal tetap ngelakuin apa yang lagi dia lakuin. Simple kan? Dan ini dia contoh paling nyata dari inersia. Waktu mobil ngerem mendadak, mobilnya kan berhenti. Tapi badan kita karena inersia maunya tetap lanjut maju ke depan. Nah, sabuk pengaman itulah yang ngasih gaya dari luar buat maksa badan kita berhenti bareng sama mobil. Jadi, inersia itu bukan cuma konsep abstrak, tapi juga alasan kenapa kita wajib pakai sabuk pengaman. Oke, terus gimana ceritanya kalau gayanya nggak seimbang? Nah, disinilah aturan kedua masuk. Aturan ini ngomongin soal perubahan. Kalau kita kasih gaya yang nggak seimbang ke suatu benda, benda itu bakal ngalamin percepatan. Artinya, kecepatannya berubah. Dan ini dia, salah satu persamaan paling ikonik dalam fisika. F sama dengan M dikali A. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Rumus yang kelihatannya simple ini adalah kunci buat ngitung gimana sebuah gerakan itu berubah. Ini tuh jantungnya ilmu dinamika yang nyambungin antara sebab, yaitu gaya, dan akibat, yaitu percepatan. Coba deh bayangin kita lagi dorong troli belanjaan. Dengan tenaga dorongan yang sama, troli yang kosong, yang massanya kecil, pasti bakal melesat lebih cepat dibanding troli yang penuh barang, yang massanya lebih besar. Intinya, makin besar massanya, makin gede juga gaya yang kita butuhin buat bikin dia makin cepat. Aturan terakhir ini ngomongin soal harmoni dan keseimbangan universal. Newton sadar kalau gaya itu nggak pernah ada sendirian. Setiap kali ada gaya, kita sebut aksi, pasti saat itu juga ada gaya lain sebagai reaksi yang besarnya sama persis tapi arahnya berlawanan. Gaya itu selalu datang berpasangan. Persamaannya sendiri kelihatan simple dan elegan banget. F aksi sama dengan minus F reaksi. Tanda minus di situ penting banget. Karena itu nunjukin arah yang berlawanan. Mereka itu kayak pasangan yang sempurna. Selalu ada barengan, tapi saling berlawanan. Kayak 2 sisi dari satu koin yang sama. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan awal soal roket. Cara kerjanya itu contoh sempurna dari hukum ketiga ini.
roket ngelakuin aksi dengan nyemburin gas panas dengan kekuatan super ke arah bawah. Sebagai reaksi, gas panas itu ngedorong roket ke arah atas dengan kekuatan yang sama besarnya. Dan itulah yang bikin roket bisa terbang. Oke, sekarang kita udah punya bekal 3 aturan tadi. Yuk kita coba pakai ilmu baru kita ini buat mecahin satu masalah di dunia nyata. Anggap aja kita lagi jadi detektif fisika nih, buat investigasi kecil-kecilan. Nah, ini nih pertanyaan yang penting banget buat keselamatan kita di jalan. Semua orang tahu ban botak itu bahaya, tapi kenapa presisnya? Jawabannya ada di fisika yang barusan kita bahas. Yuk, kita bedah kasusnya. Coba kita urai satu-satu gaya yang lagi bekerja. Ada gaya normal, ini dari jalan yang nahan mobil biar nggak ambles ke bawah. Tapi yang paling krusial di sini adalah gaya gesek antara ban sama jalan. Fungsinya ya buat ngerem mobil. Nah, disinilah letak masalahnya kalau ban udah aus. Jadi begini ceritanya, kalau semua hukum tadi digabungin. Ban yang aus itu ngurangin gaya gesek. Menurut hukum kedua, F sama dengan MA, kalau F-nya makin kecil, artinya gaya buat ngerem juga makin kecil. Sementara itu, inersia mobil dari hukum pertama bikin dia tetap pengen melaju ke depan. Hasilnya, mobil butuh jarak yang jauh lebih panjang buat berhenti. Atau yang lebih parah, bisa slip dan gak terkendali. Sebagai penutup, penting banget buat kita sadar betapa besarnya dampak dari 3 hukum yang kelihatannya sederhana ini. Hukum-hukum ini benar-benar ngubah cara kita mandang dan berinteraksi sama dunia. Bisa dibilang ini adalah fondasi dari dunia modern kita. Hampir semua teknologi modern yang kita nikmati sekarang itu bergantung sama hukum-hukum ini loh. Mulai dari cara ngebangun jembatan yang kokoh, ngerancang mobil yang aman, sampai ngirim pesawat antariksa ke planet lain. Semuanya itu berawal dari F sama dengan M. Hukum Newton itu udah kayak bahasanya para insinyur modern. Kutipan dari Alexander Pope ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan pas banget. Penemuan Newton itu rasanya kayak ada yang nyalain lampu di ruangan yang gelap gulita, tiba-tiba aturan main alam semesta yang tersembunyi jadi kelihatan jelas. Jadi, saya tinggalin kalian dengan pertanyaan ini. Setelah ngerti soal inersia, percepatan, dan aksi reaksi, kira-kira gerakan apa dalam hidup kalian sehari-hari, entah itu pas nendang bola atau ngerasain lift bergerak, yang sekarang bakal kalian lihat dengan cara pandang yang baru. Terima kasih sudah menyimak.